Ya itu pertanyaannya, saya sudah dibantu nih pertanyaan berikutnya itu apa adanya atau ada apanya begitu. Yang pasti ini ada apa berita ya acaranya ya. Tapi pertanyaannya kalau Anda melihat ini Pak Hadi, relawan ini gerakannya ini apa adanya atau ada apanya tadi itu? Bisa apa adanya, bisa ada apanya. Ketika menjelang pemilu presiden itu apa adanya. Tapi begitu sudah selesai ya ada apanya. Jadi saya rasa begitu. Karena ini sebenarnya gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan yang orang tidak lelah. Dia mencoba mensupport Pak Jokowi dari berbagai segi. Makanya yang paling menonjol kelompok seniman. Tapi ingat setelah ini Pak Jokowi jadi presiden, mulai menyusun kabinet, seniman-seniman mulai berpikir, katanya di kabinetnya tidak ada departemen kebudayaan, yang ada ekonomi kreatif. Dangkal amat kebudayaan dikecilkan menjadi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tidak ada, industri kreatif ada, ekonomi kreatif plesetan. Masa departemen plesetan? Ini dari kelompok budaya sudah mulai berpikir, terutama belum saya. Keluar ini nama-namanya ya. Belum keluar, apalagi yang duduk nanti. Jadi hati-hati Pak Jokowi, saya ini sebagai kakakmu memberikan nasihat. Bubarkan sajalah relawan-relawan ini. Sebab kalau tidak jadi milisi. Apa bedanya dengan relawannya Prabowo nanti? Milisi. Dengan sorban, dengan baju loreng-loreng. Dalam bentuk lain akan bisa terjadi. Karena itu Dik Jokowi hati-hati untuk mengelola relawan ini. Kalau Anda nih Pak Kodari ya, tadi disebutkan kadang-kadang ini apa adanya sebelumnya, tapi kemudian menjadi ada abanya, dan bahkan disebut bisa menjadi semacam backing massa begitu ya, mungkin milisi terlalu vulgar, semacam backing massa begitu. Jika ada yang tidak setuju langsung bergeraklah ini para relawan. Ya motivasi orang kan macam-macam ya yang jadi relawan. Ada yang murni betul, ada yang setengah murni, ada yang 3/4 murni begitu. Ada juga yang seperempat murni. Kalau yang seperempat murni kan berarti yang ada apanya itu yang menjadi besar ya. Saya kira kembali ke Pak Jokowi sendiri untuk melihat di antara para relawan ini mana yang betul-betul murni dan mana yang tidak murni. Yang kedua, tentu saja akan dilihat kompetensinya. Kalau saya melihat tetap yang namanya relawan itu perlu ya, karena kalau kita bicara negara itu kan ada 3 domain, ada domain politik, ada domain ekonomi, dan ada domain civil society. Nah, domain politik itu kan isinya partai politik, parlemen, kemudian elemen-elemen yang terkait dengan politik formal. Tapi kalau tadi itu bisa menjadi justru malah menjadi backing massa tadi tidak, bisa tergantung cara pengelolaannya ya. Kalau lihat karakternya Pak Jokowi, saya yakin beliau bukan orang yang menginginkan adanya semacam pasukan berani mati di belakangnya, gitu. Saya yakin ya, itu tergantung dari tipe yang bisa digerakkan begitu kan? Ya, yang tergantung tipe kepemimpinannya itu sendiri begitu. Jadi saya sampai sekarang belum melihat adanya semacam pasukan berani mati ya di belakangnya Pak Jokowi ya. Nah, saya juga nggak yakin dengan tipologinya Pak Jokowi itu kemudian tiba-tiba ada pasukan berani mati. Ya Pak Jokowi itu pakai baju loreng-loreng aja nggak pantas kok, nggak cocok kok menurut saya gitu. dikasih pakai topi baret, dikasih patulan wagu loh. Mentok kotak-kotak. Iya. Iya, silakan Pak Adian. Apanya? Nah, ini apa adanya. Bukan, silakan apa? Maksudnya soal apa? Pembubaran relawan. Pertama, siapa yang bisa membubarin? Itu pertama. Nah, kemudian soal apa lagi misalnya? Apa adanya tadi itu atau ada apanya? Loh, kok kita jadi menghakimi relawan? Nggak, maksudnya apa? Ada sekelompok besar orang yang bekerja dengan tulus dan ketulusan perjuangannya berbuah pada kemenangan Jokowi. Ketika itu terjadi, kita bersyukur. Nah, kenapa sekarang kita hakimi mereka? Karena mungkin itu Bang, ada yang dianggap minta jabatan tadi itu. Nggak, biarkan saja gitu loh. Ada Niko Kanter. Niko Kanter itu salah seorang direktur pemilik perusahaan dari perusahaan Kontrakarya. Lalu dia mendorong salah seorang calon menteri SDM. Kontrakarya asing bisa menawarkan, melemparkan nama calon menteri SDM. Kenapa relawan tidak boleh? Bukankah mereka lebih berhak bicara atas nama Republik ini dibandingkan kontrakarya asing? Nah, maksud saya hal seperti ini jangan kita hakimi dong. Mereka tetap rakyat Indonesia, punya hak yang sama dengan siapapun yang ada di Indonesia. Artinya bahwa jangan kemudian seolah-olah ayo bubar.
Pernikahan tidak menyusun kabinet, tidak ada APBN dan sebagainya, harus dikontrol terus-menerus. Iya. Relawan harus akan bermetamorfosa secara alamiah, menjawab kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan dalam proses pemerintahan Jokowi, tanpa harus diatur-atur, harus begini, harus ini, tidak perlu. Tapi itu ada kekhawatiran menjadi pasukan berani mati atau Loh, yang khawatir itu siapa? Kalau kemudian Jokowi punya pengikut setia, apa salahnya dengan mereka? Bukankah kemudian siapapun bisa punya teman, punya sahabat? punya Jokowi pengikut setia begitu ya? Jokowi mungkin punya pengikut setia. Kenapa mereka setia? Mungkin mereka kagum, Jokowi punya karisma dan sebagainya. Lalu kalau ada orang yang memilih menjadi pengikut setia, kenapa dia harus kita persalahkan juga? Memangnya kita siapa di sini menjadi hakim bagi orang lain? Sebetulnya tidak mempersalahkan. Lalu? Kita ini kan meninjau secara kritis bahwa kemungkinan bukan. itu ada, Bung Adian. Bukan, bahwa Jadi kemungkinan Anda sebenarnya tidak usah terlalu tegang Tidak. menghadapi masalah Bahwa- ini. Santai bahwa Ini nggak saja. tegang, ini memang modelnya bahwa dia begini. bahwa kemungkinan dia menjadi pasukan berani mati versi Kodari, atau kemudian dia membubarkan diri, atau dia kemudian menjadi pengawas terhadap proses perjalanan pemerintahan, ya biarin aja, gitu loh. Tidak kemudian kita harus bilang harus bubar karena hajatan sudah selesai. Kok begitu, gitu loh? Tidak ada seorang pun, karena dibentuknya pun tidak berdasarkan perintah, tidak berdasarkan instruksi, tidak berdasarkan akte pendirian. Artinya ketika kemudian mereka bermetamorfosa, Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Iya, iya. Kira-kira Tapi semacam mungkin, itu lah. mungkin itu juga Silakan bukan ini. hanya kecintaan terhadap, mungkin saking cintanya sama Pak Jokowi dan cinta sama Indonesia. Jadi tidak membiarkan lagi Indonesia hancur, seperti contohnya kita diperlukan pada saat RUU ini. Kita diperlukan dan kita akan mengepung DPR itu. Untuk itu artinya RUU Pilkada maksudnya. RUU Pilkada itu kan nggak benar, bukan hanya karena Pak Jokowinya aja, tapi karena kita cinta Indonesia, kita harus membantu Iya, tugas-tugas tapi Mbak Jokowi. Kamel tadi itu apa adanya atau ada apanya? Kalau Mbak Kamel motivasinya apa? Jangan sangat popularitas ikhlas. gitu Enggak. kan? Kita sangat ikhlas karena tujuan masuk politik juga karena kecintaan terhadap Indonesia. Kita tidak dibayar sampai sekarang, tidak ada minta jabatan apa enggak. Karena kecintaan terhadap Indonesia. Selesailah mengawal Pak Jokowi JK menjadi presiden, kita udah senang, udah happy, jagoan kita jadi, sekarang kita membantunya. Sekarang apa nih yang dilakukan ini kan ada yang Contohnya ini tanggal 1-2 ini November kita akan mengadakan acara pagelaran budaya rakyat. Seluruh budaya-budaya akan tumpah di sini, akan ada pagelaran dan Pak Jokowi insya Allah kita undang hadir. Artinya kita membantu tugas Pak Jokowi, visi misinya dan juga Indonesia, Baik. mengembangkan Indonesia. kedengarannya positif kan ya Pak Kodari, nggak ada itu pasukan berani mati. Kalaupun ada, apa salahnya begitu? Iya. Emang salah ya? Enggak, Tapi begini. ada sejarah. Maksudnya begini, pasukan berani mati yang dibilang itu kecintaan, barangkali ya. kelompok-kelompok yang saking fanatiknya lalu kemudian menggunakan cara-cara kekerasan misalnya untuk memperjuangkan kehendaknya. Kalau sudah memasuki wilayah kekerasan kan itu berarti mengambil alih wewenang atau otoritas dari negara. Mungkin maksudnya semacam itu. Tapi menurut saya kalau kita bicara relawan Jokowi tidak ada indikasi ke arah Baik, ke arah Pak sana. Hadis sebetulnya. Iya, kita harus belajar sejarah. Dulu Bung Karno itu kan juga tokoh yang sangat karismatik sekali, sampai sekarang masih bisa dijual juga. Saya orang Blitar, jadi hormat saya dengan Bung Karno luar biasa. Sukarelawannya Bung Karno juga luar biasa. Tapi buahnya Bung Karno diberontakin oleh teman-temannya sendiri tuh, Kartosuwiryo dan yang lainnya itu. Karena merasa kecewa. Setiap relawan ketika meneruskan ke politik praktis menjadi kecewa. Relawannya Soeharto yang bunuhin orang-orang yang dikatakan PKI dalam tanda petik, disembelih, di ini, itu relawan juga. Tapi pada akhirnya relawannya Soeharto, ini kalau kita melihat sejarah, Gus Dur juga punya barisan berani mati dari bansernya itu suatu ekses lah. Pak Jokowi yang polos, yang lugu dan sangat merakyat, dan ini sebetulnya wahyu keprabuan itu di tangan Pak Jokowi itu. Saya melukis tentang itu. Wahyu keprabuan ini jangan dikotori oleh pamrih-pamrih ini. Biarlah Pak Jokowi smooth memimpin negara ini, dan kita Kan ya nggak percayakan semua pada yang dia. pamrih begitu. Yang pamrih pasti menurut saya mati, Pak, justru menurut saya relawan. lama-lama. Karena kalau lawan politik tidak akan pamrih, dia akan serang terus. Tapi ada relawan yang tulus, Pak. Kalau pasti. relawan yang kotor, yang pengen ada apanya itu pasti mungkin akan mati gini, dengan Yang sendirinya. bersih itu Pertama relawan gini. seniman Baik, itu. baik. Pak, Ardi. saya agak kurang setuju kita mengutip proses sejarah yang berbeda sebagai analogi peristiwa yang disejajarkan dan situasi saat ini. Bagaimana kemudian kombatan TKR, BKR kemudian disamakan dengan relawan Jokowi dalam proses pemilu. Itu analogi yang jauh sekali dan tidak pantas disejajarkan. Bagaimana kemudian pasukan-pasukannya Soeharto di saat Orde Baru lahir itu disejajarkan dan relawan sekarang, itu juga analogi yang tidak tepat. Nah, maksud- bedanya di mana nih Pak? Benar. Ya jelas situasi dan momentum politik tidak sama gitu loh. Situasi saat itu berbeda dan situasi saat ini. Ini tidak ada perang fisik,
Ini perang ide, perang gagasan, perang program, tidak ada tembak dar der dor di sana sini segala macam. Paling banter nyanyi begitu ya. Paling banter nyanyi. Nah, maksudnya apa? Artinya menggunakan analogi yang salah untuk menyamaratakan dan menggeneralisir peristiwa demi peristiwa sejarah bagi saya tidak tepat. Itu bisa memanipulasi kesadaran orang yang dengar. Kalau menurut Bung Adian sendiri kira-kira relawan ini bagusnya ke depan seperti apa dan bagaimana kira-kira? Mereka punya cara sendiri untuk bermetamorfosa. Ada sebagian menjadi ormas misalnya. Ada kemudian sebagian membubarkan diri secara alamiah. Ada sebagian kemudian menjadi kontrol yang terus-menerus. Ada yang sebagian kemudian mempersiapkan diri untuk menjadi pengawal proses perjalanan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Nah, kenapa tidak kita biarkan mereka memilih caranya masing-masing? Kenapa kemudian ketika Jokowi sudah menang, banyak pihak yang seolah-olah bilang relawan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Mereka, kalau kita bicara skema organisasi, relawan itu tidak punya garis lurus, garis putus-putus dengan Jokowi dan sebagainya. Ini cuma ikatan emosional. Baik. Mereka yakin Jokowi baik, mereka yakin Jokowi harus diperjuangkan, mereka bekerja dan uangnya sendiri dan keringatnya sendiri. Baik. Sebagian berpikir bahwa ketika Jokowi menang sudah selesai, membubarkan diri. Sebagian lagi berpikir belum. Kenapa? Ada proses pembentukan kabinet. Ayo kita kawal sama-sama. Justru perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai justru ya. Jangan seperti itu. Sebagian lagi berpikir, loh, selama Jokowi masih diintimidasi terus lewat parlemen dan sebagainya harus kita jaga terus dong. Nah, cara pandang ini kan tidak bisa kita hakimi. Saya kira menarik saya karena takutnya ketika Bung Kodari menghakimi cara pandang yang berbeda-beda, kita jangan-jangan anti demokrasi. Enggak, saya nggak menghakimi. Saya kan mengatakan begini. Bagaimana? Saya tidak. Saya melihat begini. Masing-masing kan punya. Bung Adian jangan menghakimi opini saya. Iya. Jadi begini. Saya melihat semua kelompok ini akan punya garis mereka masing-masing dan cara mereka masing-masing. Ya apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh Bung Adian? Ada yang merasa tugasnya selesai. Terus kemudian berhenti. Ada juga yang merasa tugasnya belum berhenti, bahkan ingin berlanjut. Saya ingin mengatakan begini, ada teman-teman dari kalangan aktivis yang merasa sekarang ini window of opportunity itu terbuka untuk ikut berperan lebih jauh, Pak Hardy, dalam proses-proses pengambilan keputusan. Nah, teman-teman NGO ini sebagian itu sudah teridentifikasi. Dulu saya pernah ikut riset, namanya aktor-aktor demokrasi. Jadi orang-orang yang menjadi penggerak motor demokrasi di Indonesia. Nah, itu ada 2 kali tahapan riset. Saya ikut yang tahapan kedua. Nah, para aktivis itu memang membayangkan suatu saat mereka akan bisa ikut masuk ke dalam pemerintahan dan akan ikut berperan di dalamnya. Teman-teman dengan segala latar belakang aktivismenya lah ya. Ada yang bidang tanah, ada yang bidang petani. Begitu ya? Ya, menurut saya positif dan wajar ya. Agenda-agenda yang selama ini mereka perjuangkan barangkali akan menemukan tempat yang paling optimal ketika mereka memang diberikan kekuasaan dan jabatan eksekutif. Ya, kita buktikan saja bahwa bagaimana ide itu bisa terbukti. Kita harus break dulu ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa. Ada apa berita segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.